Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Restu Mayora dari kelas B Ilmu Administrasi Publik dengan NIM 2050301015 Di sini saya ingin memaparkan tentang perencanaan yang pernah saya lakukan dengan menerapkan konsep 5W+1H dan konsep SMART, serta apakah perencanaan yang saya lakukan tersebut berhasil atau tidak. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningya SAP MAP. Perencanaan sendiri yang ingin saya paparkan mengenai program kerja yang baru-baru ini saya lakukan, yaitu tentang PATING atau Public Thinking, menggunakan konsep 5W+1H. Konsep 5W+1H merupakan serangkaian pertanyaan yang berisikan informasi di mana pertanyaan tersebut dapat memecahkan permasalahan atau persoalan yang ada. 5W+1H sendiri terdiri dari what, when, who, where, why, dan how. Pertama, what. Apa sih itu PATING? PATING merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh organisasi humanistik via UB yang diperuntukkan untuk staf magang atau sahabat biru muda humanistik di tahun 2020. PATING sendiri merupakan program kerja yang dimana kita mencari sebuah teori yang ada di dalam ilmu administrasi publik dan kita dapat memberikan contoh nyatanya atau realnya dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, PATING mengusung konsep prinsip manajemen yang diusulkan oleh George R. Perry tentang POACH, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Yang kedua, where. Di mana PATING atau Public Thinking dilaksanakan? Public Thinking merupakan salah satu proker yang dimana memanfaatkan sosial media sebagai perantara penyampaian informasinya. Kalian bisa menemukan proker ini melalui Instagram dengan mencari akun sosial media humanistik via UB. Ketiga, when. Kapan sih PATING atau Public Thinking dilaksanakan? PATING ini karena menggunakan media sosial sebagai media informasinya, sehingga untuk publikasiannya dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2020. 4. Who? Siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakannya sendiri adalah sahabat biru muda atau staf magang dari organisasi humanistik via UB di Departemen Edukasi Mahasiswa. Dan saya sendiri sebagai ketua pelaksana dalam pelaksanaan proker ini. Yang kelima, why. Kenapa sih public thinking dilaksanakan? Yang pertama, untuk melatih kepemimpinan atau kerjasama antara kakak tingkat dengan adik tingkat melalui staf magang dan staf tetap di humanistik via UB. Yang kedua adalah mewujudkan kebersamaan virtual yang dimana dapat direalisasikan dalam bentuk kerjasama melalui program kerja. Yang ketiga, sebagai bahan kerja kita staf magang dalam proses pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh humanistik via UB. Yang keenam, how atau bagaimana mekanismenya. Pertama, dimulai dari kita membentuk sebuah panitia yang dibagi dalam dua subdivisi, yaitu divisi acara dan divisi PDD. Yang kedua, kita bersama-sama menentukan teori apa yang akan diusulkan dalam menentukan implementasinya. Yang ketiga, divisi acara menentukan teori dan implementasi yang sekiranya dapat diterima atau mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang keempat, baru divisi PDD menentukan desain atau warna-warna yang cocok untuk menentukan feeds yang akan diunggah. Baru yang terakhir, kita menentukan tanggal untuk pempostingannya, sehingga ditentukanlah tanggal untuk memposting tanggal 27 November tahun 2020. Konsep yang kedua adalah konsep SMART, yang kepanjangannya adalah Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound. Di mana konsep SMART ini dapat membantu dalam mencapai target dalam suatu bisnis atau suatu perencanaan, yaitu adalah specifics, yang artinya
dalam menentukan perencanaan terdapat suatu target yang target tersebut secara khusus bukan secara umum. Dalam public thinking sendiri atau pathing ini memiliki target umum yaitu mengembangkan kerjasama dan peningkatan penggunaan media sosial yang positif, sedangkan target khususnya adalah melatih koordinasi baik antar sesama staf magang dan dengan staf tetap yang melalui sebuah program kerja public thinking serta membuat sebuah informasi menarik yang dimana bisa untuk meningkatkan minat baca dalam penggunaan informasi yang positif di media sosial, contohnya adalah melalui Instagram. Yang kedua, measurable atau terukur, di mana dalam bentuk menentukan sebuah tujuan pasti kita mengukur sebuah progresannya yang akan kita buat. Nah, di sini dalam konsep ini public thinking tersendiri dengan menggunakan koordinasi yang baik antara staf muda dan staf tetap yang dimana kita setiap minggunya atau setiap langkahnya pasti memiliki target yang ingin dicapai. Contohnya, dalam rapat pertama kita menentukan pembentukan panitia terlebih dahulu. Lalu rapat kedua kita subdivisi acara menentukan pembicaraan tentang konsep atau teori yang akan diusung. Yang ketiga, dalam rapat ketiga yaitu rapat bersama antar departemen kita membicarakan tentang progresan dan meminta masukan. Rapat yang keempat yaitu rapat seluruh subdivisi pathing yang membicarakan tentang konsep dan tujuan yang akan kita usung. Baru yang kelima, staf PDD di rapat kelima ini menentukan pengecekan ulang dan melakukan publikasi. Ketiga, achievable atau memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, di mana pathing ini memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang dimana bisa dipahami oleh semua orang. Kita telah mengetahui bagaimana ilmu administrasi publik itu ada, tapi jarang orang mengetahui bagaimana konsep dan teori yang akan diajarkan dalam ilmu administrasi publik. Sehingga kita public thinking mengusung konsep yang mungkin lumrah dipahami oleh semua orang, yaitu dalam proses perencanaan yang diusungkan oleh George Terry tentang POAC, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Adalah realistik yang dimana mudah dicapai dan tidak terlalu mudah maupun terlalu sulit. Di dalam pathing ini kita menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dalam pemberian informasinya. Dapat diketahui dalam penggunaan media sosial kita menyesuaikan dengan tema atau feeds yang akan atau mudah dipahami oleh masyarakat. Begitu juga dengan pemilihan teori yang dimana kita memilih teori yang mungkin dirasa bisa dipahami oleh masyarakat luas pada umumnya. Yang kelima, time bound atau jangka waktu. Dalam proses perencanaan atau perorganisasian, waktu merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan tingkat keberhasilan dan kecepatan dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, pathing memiliki waktu 3 minggu dari proses perencanaan hingga evaluasi. Minggu pertama kita gunakan untuk pembentukan panitia dan pemberian job desk kepada masing-masing CO dan masing-masing anggota. Baru minggu kedua, subdivisi acara mengadakan rapat untuk menentukan teori dan implementasi yang akan diposting. Minggu ketiga, di mana PDD menentukan tema dan desain yang tepat untuk menentukan fix yang akan diunggah. Lalu dalam minggu ketiga ini juga kita melakukan pempostingan atau finalisasi dalam kegiatan proker ini. Dan yang terakhir, apakah kegiatan perencanaan tersebut berhasil atau tidak? Jawabannya adalah iya, berhasil. Lalu apa sajakah indikator penunjang keberhasilan perencanaan tersebut? Yang pertama, kita melakukan koordinasi yang baik. Meskipun kita virtual, kita sering mengadakan rapat online untuk memberikan evaluasi dan progresan yang disampaikan. Lalu yang kedua, kita memiliki komitmen yang kuat. Meskipun kita masih baru dalam organisasi tersebut, tapi kita memiliki komitmen untuk memberikan hasil yang maksimal dalam proses atau penyampaian proker tersebut. Yang ketiga, kita selalu berpikir positif bahwasanya kita memiliki pandangan bagaimanapun caranya, kesulitan apapun dapat kita jalani bersama. Dan yang keempat, kita ditunjang memiliki kemampuan yang baik antara individu. Masing-masing CO memiliki tanggung jawab yang kuat sehingga mereka dapat mengkoordinasi dengan baik dan alhasil proker ini dapat dilihat dalam postingan humanistik via UB tanggal 27 November. Kalian bisa melihat hasil kerja proker kami melalui postingan
humanistik via UB melalui feeds yang ada, yaitu public speaking. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut saya tayangkan berupa cuplikan dalam proses perencanaan program tersebut. Terima kasih. Dadah.